Oke, kita lanjut lagi bos. Jadi masih dari bocoran data SIPRI yang dibagikan oleh lembaga KRIS. Jika tadi adalah alutsista yang diorder alias dipesan tahun 2025 lalu, maka kali ini adalah alutsista yang sudah dikirim ke Indonesia tahun 2025 lalu bos. Nah, di sini yang cukup menarik dan sepertinya mungkin belum pernah diberitakan terungkap. Salah satu alutsista yang sempat membuat kawasan kita ramai membahasnya, yaitu pesanan rudal Bora dan launchernya kan, yang ternyata sudah dikirim sebagian bos. Dapatkan lihat dalam tabel yang diunggah oleh lembaga KRIS baru-baru ini untuk ITBM 600. Rudalnya di sini ditulis Bora. Sudah kita pesan sejak tahun 2022 sebanyak 40 unit. Nah, di situ jelas yang dimaksud adalah batang rudalnya bos, surface to surface misilnya. Jadi nggak termasuk peluncur. Ini kita pesan 40 unit. Dan ternyata tahun 2025 kemarin sudah dikirim setengah dari pesanan, yaitu 20 unit batang rudal sudah sampai ke Indonesia. Mantap, mantap jos. Bahkan keterangannya adalah conversion for can missile, deal include teknologi transfer. Artinya ya, Indonesia membeli rudal Bora yang telah dikonfigurasi untuk sistem peluncurkan dan sudah termasuk dengan transfer teknologi. Nah, ini nih yang admin agak kurang tahu bos. Maksudnya transfer teknologi seperti apa ini admin kurang tahu. Karena ini rudal balistik ya kan? Bisa jadi ini cuma pelatihan doang, atau malah transfer teknologinya cuma sebatas maintenance dan perawatan doang. Kalau untuk full membuat rudal balistik di Indonesia sih kayaknya belum lah. Tapi itulah yang admin kurang tahu. Kalau mau nebak-nebak, males lah. Kemudian lanjut di bawahnya itu adalah orderan sebanyak 4 unit kan tahun 2022. Nah, kalau yang ini baru launchernya bos. Bahasa kerennya TEL, Transporter Elector Launcher. Jadi kalau tadi batang rudalnya 40 unit, ini launcher alias peluncurnya diorder 4 unit dan ternyata sudah dikirim sebanyak 2 unit. Dan yang agak membagongkan memang di kolom keterangannya pada launcher kan tertulis probably from production line in Czechia, possibly designated ITBM 600 by Indonesia. Nah, ini kalau menurut terjemahan kacamata mimin ya, maksudnya ada dua hal bos. Pertama, launcher ini diproduksi katanya dari jalur produksi di Ceko. Jadi maksudnya kemungkinan besar launcher ini dibuat dengan chassis truk Tatra buatan Republik Ceko, lalu diintegrasikan oleh Roketsan Turki sebagai sistem kan transporter elector launcher. Ya, kalau ini sih mudah pula ditebak ya kan, karena ya memang banyak kendaraan militer Turki pakainya platform Tatra 8x8 bos. Kemudian lanjut berdasarkan keterangan katanya sistem ini kemungkinan dinamai ITBM 600 oleh Indonesia. Ya ini sih memang ya, karena dari dulu heboh-hebohnya ITBM 600 bos. Bahkan ada bukunya tuh dari Pusen Armet, dan dulu pernah admin buatkan tuh penjelasannya dalam video. Kemudian lanjut dari video-video dan gambar-gambar yang pernah beredar, jelas satu launcher ITBM kan ini bisa membawa 2 rudal siap tembak bos. Jadi kalau kita tadi order 4 launcher, maka ya kalau datang semua nanti 8 rudal bisa siap tembak. Dan sisanya untuk apa? Ya disimpan sebagai cadangan atau untuk amunisi reloading. Dan konsep seperti ini mungkin umum kali ya, sama seperti sistem Iskandar Rusia, ATAMS Amerika, bahkan Hyunmo Korea. Nah, lanjut sedikit kita bahas. Min, kenapa kok jarak balistik kita ini cuma 280 km Min? Kok tanggung amat ya? Oke, ini sesuai dengan penjelasan admin yang dulu-dulu. Dari informasi yang admin pelajari ya, karena kita dibatasi oleh aturan MTCR bos, Missile Technology Control Regime. Jadi Indonesia membeli rudal balistik kan dari Turki ini dengan jarak sekitar 280 km karena terkait aturan MTCR. Di mana MTCR ini adalah kesepakatan internasional untuk membatasi penyebaran teknologi rudal jarak jauh. Aturan pentingnya yaitu rudal yang boleh diekspor payloadnya harus di bawah 500 kg dan jarak maksimal 280 sampai 300 kilometeran lah. Nah, kalau lebih gimana Min konsekuensinya? Ya, kalau spesifikasinya lebih gacor dari itu yang rugi si Turki bos, karena negara anggota MTCR tidak boleh mengekspor
teknologi tersebut dengan bebas. Batasnya ya tadi, jarak tembak 280 km dan payloadnya 500 kg. Oleh sebab itu, maka banyak rudal ekspor yang sengaja dibuat jangkauannya di bawah 300 km. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Berapa unitkah mestinya harus kita beli? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.